Selamat datang. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang benar-benar aneh, yang rasanya memutarbalikkan logika hukum dan dunia perbankan di Indonesia. Bayangin, ada perusahaan besar ngaku kalau mereka sengaja memalsukan laporan keuangan buat dapat pinjaman triliunan. Tapi yang aneh, kok malah bankir-bankir yang kena tipu yang sekarang diadili. Inilah teka-teki kasus kredit Sritex, sebuah cerita di mana korban malah jadi tersangka. Oke, biar lebih jelas kita akan bedah kasus ini satu persatu. Mulai dari keanehannya, gimana ceritanya kesepakatan kredit ini dibuat, sampai nanti ada pengakuan yang, mengejutkan di pengadilan. Terus kita lihat siapa yang sebenarnya harus tanggung jawab, dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua, buat ekonomi Indonesia. Oke, kita mulai dari bagian pertamanya ya. Inti dari kasus ini tuh sebuah ironi yang, kalau boleh dibilang, menampar keras jantung sistem keuangan kita. Kenapa? Karena ini soal kepercayaan. Jadi begini ceritanya, ada para bankir dari bank-bank pembangunan daerah yang dituntut. Kenapa? Karena mereka ngasih kredit ke perusahaan raksasa PT Sritex, dan kreditnya macet. Di satu sisi ada bankir yang ngasih pinjaman, di sisi lain perusahaan yang gagal bayar. Kelihatannya sih ya risiko bisnis biasa aja kan? Nah, coba Anda dengarkan unek-unek dari salah satu pejabat bank ini. Rasanya tuh dalam banget. Mereka merasa seperti kehormatan dan harga dirinya dihancurkan cuma mungkin demi target kinerja aparat penegak hukum. Intinya mereka merasa dijadikan kambing hitam. Sekarang, yuk kita mundur sedikit. Gimana sih awalnya kesepakatan kredit triliunan ini bisa terjadi? Karena semuanya kelihatan sempurna di awal. Jadi, ada beberapa bank pembangunan daerah atau BPD besar yang terlibat. Mereka bareng-bareng ngasih kredit sindikasi ke Sritex. Ada Bank BJB, lalu ada Bank DKI, dan juga Bank Jateng. Dan buntut dari kredit macet ini gak main-main. 9 orang dari jajaran direksi dan pejabat bank-bank ini sekarang jadi tersangka. Ada nama-nama seperti Supriyatno, Yudi Renaldi, Babai Farid Wazdi, dan 6 mantan pejabat lainnya. Posisi mereka bukan kaleng-kaleng loh, dari direktur utama sampai pejabat eksekutif. Tapi, yang perlu kita ingat, BPD-BPD ini nggak sendirian. Ternyata ada 28 bank, investor, dan kreditor lain yang juga ngasih pinjaman ke Sritex. 28! Dan semuanya, sekali lagi, semuanya percaya pada dokumen yang sama. Dan dokumen apa itu? Ini dia kuncinya. Keputusan mereka itu bukan asal-asalan. Mereka berpegang pada kitab sucinya dunia keuangan. Laporan keuangan yang sudah diaudit. Dan bukan sembarang auditor loh, ini KAP BDO, salah satu firma akuntansi top 10 global. Laporannya pun resmi, dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Kurang meyakinkan apalagi coba? Nah, inilah yang disebut istana pasir. Kelihatannya megah, tapi ternyata fondasinya rapuh banget. Karena semua kepercayaan tadi, semua dokumen yang kelihatan sempurna itu, sebentar lagi akan kita lihat runtuh berantakan. Dan boom! Bom waktunya meledak di pengadilan pada Maret 2024. Satu persatu saksi dari dalam Sritex sendiri buka suara. Manajer pajaknya, staf keuangannya, semua ngaku kalau laporannya memang direkayasa. Bahkan yang lebih parah, auditor dari KAP BDO pun mengakui di persidangan kalau mereka sebenarnya tahu ada yang janggal, tapi ya mereka gagal bertindak. Biar Anda kebayang segila apa manipulasinya, lihat perbandingan ini. Di laporan audit, Sritex ngakunya punya uang kas 82,6 juta dolar. Padahal, saldo aslinya nggak sampai 1 juta dolar, cuma 865 ribu dolar. Jauh banget kan? Dan ini bukan salah ketik atau salah hitung. Para saksi di pengadilan terang-terangan bilang, laporan keuangan direkayasa atas perintah direktur keuangan. Tujuannya, biar perusahaan kelihatan sehat, untung besar, dan terus berkembang. Jelas sekali, ini disengaja. Oke, sampai sini kan jelas ya, Sritex sendiri sudah mengaku menipu. Logikanya, pelakunya sudah jelas. Tapi pertanyaannya, kok malah para bankir yang jadi terdakwa? Nah, disinilah hukum mulai jadi rumit. Ayo kita coba pahami argumennya. Menurut para ahli hukum dan perbankan, seharusnya ada yang namanya business judgment rule. Gampangnya gini, ini adalah prinsip yang melindungi para direksi dari tuntutan hukum kalau mereka sudah mengambil keputusan bisnis dengan niat baik, hati-hati, dan sesuai prosedur. Jadi, walaupun keputusannya ternyata merugi, apalagi karena ditipu, mereka semestinya nggak bisa dipidanakan. Tabel ini jujur saja bikin geleng-geleng kepala. Coba lihat, direksi bank jadi terdakwa. Manajemen Sritex yang sudah jelas mengaku merekayasa, nggak didakwa. Kantor akuntan publiknya nggak ada sanksi. Bahkan OJK sebagai regulator malah jadi saksi ahli yang memberatkan para bankir. Ini kan logikanya terbalik-balik. Dan ini bukan cuma pendapat 1-2 orang.
Bahkan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK sendiri sudah menegaskan loh, kredit macet itu resiko bisnis. Titik, bukan otomatis jadi kejahatan. Apalagi kalau penyebabnya jelas-jelas penipuan dari si peminjam. Nah, ini yang paling penting. Jangan anggap kasus ini cuma soal nasib 9 orang bankir. Ini salah besar. Efek dominonya bisa sangat mengerikan, bahkan bisa melumpuhkan seluruh industri perbankan dan ekonomi kita. Coba kita pikirkan bareng-bareng. Kalau jadi bankir, ngasih kredit sesuai prosedur, malah kena tipu dan dipenjara, apa yang akan terjadi? Ya jelas, semua bankir bakal jadi super takut buat ngasih pinjaman. Kalau sudah begitu, biaya pinjam modal jadi mahal. Perusahaan-perusahaan, terutama yang butuh banyak tenaga kerja, bakal susah dapat dana. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi kita yang jadi taruhannya. Seorang ahli hukum perbankan, Pak Zulkarnain Sitompul, bilang dengan sangat tepat, kalau semua kredit macet dianggap kejahatan, ya sudah, nggak akan ada lagi yang berani jadi bankir, profesinya bisa lumpuh total. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang cukup menakutkan. Kalau laporan keuangan yang sudah diaudit firma kelas dunia, yang resmi dipublikasikan di Bursa Efek, kalau itu saja tidak bisa kita percaya, lalu apalagi di dunia keuangan ini yang bisa kita jadikan pegangan? Pada akhirnya, kasus Sritex ini bukan lagi sekedar kasus kredit macet. Ini adalah sebuah ujian besar bagi sistem hukum kita. Ujian untuk bisa membedakan mana resiko bisnis dan mana kejahatan, mana pelaku dan mana korban. Keputusan akhir dari kasus ini akan menjadi cerminan masa depan keadilan dan kepastian bisnis di Indonesia. Ini pertaruhan kita semua.